warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Persyarikatan Muhammadiyah. Kali ini kami akan hadirkan program Kita dan Muhammadiyah. Program Kita dan Muhammadiyah adalah program yang akan membahas sejarah dan apa saja harapan para ortom menjelang Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Nah, ngomong-ngomong soal ortom, apa sih ortom itu? Ortom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu, dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Ortom dalam Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai karakteristik dan spesifikasi bidang tertentu. Salah satu ortom dalam Persyarikatan Muhammadiyah adalah IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM adalah sebuah organisasi mahasiswa Islam, sekaligus organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan juga kemasyarakatan. IMM sendiri dibentuk di Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1964. IMM sendiri memiliki tujuan mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Dengan identitas IMM yang merupakan sebuah organisasi gerakan mahasiswa, IMM dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan ide-ide pembaharuan dan juga pengembangan. Sebagaimana tertuang dalam tri kompetensi dasar IMM, yaitu religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Dan kader IMM memiliki tanggung jawab terhadap 3 bidang tersebut. Maka kader IMM harus memiliki tauhid yang kuat dan internalisasi pemahaman-pemahaman Muhammadiyah, intelektual yang tinggi dengan nalar-nalar kritis yang bersih tanpa ada kepentingan, dan memiliki rasa sosial yang begitu besar. Oleh karena itu, meskipun berada pada era industri 4.0, kader IMM diharapkan selalu menjawab tantangan era dengan intelektualitas, dengan selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islami. Dan hingga kini, IMM terus ada di tengah Persyarikatan Muhammadiyah dan juga bangsa Indonesia dengan tujuan mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Dan di episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai IMM bersama Abdul Musawir Yahya, Ketua Umum DPP IMM, dan Rian Betra Delza, Bendahara Umum DPP IMM. Pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi di Kita dan Muhammadiyah, masih membahas mengenai IMM tentunya. Tetap di Kita dan Muhammadiyah. Pemirsa, masih di Kita dan Muhammadiyah, dan kita masih bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Dan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dari IMM itu sendiri. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah didirikan pada tanggal 14 Maret 1964. Dan memang itu dipelopori oleh beberapa kelompok pemuda, dan salah satunya adalah Jasman Al-Kindi. IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini berfungsi memang bergerak di ruang lingkup mahasiswa yang dikenal mempunyai 3 tri kompetensi dasar yang menjadi prinsip utamanya, yaitu adalah intelektualitas,
humanitas, dan religiusitas. Intelektualitas memang karena basisnya mahasiswa, maka kader IMM dituntut untuk harus cerdas dan tidak bodoh. Humanitas pengejawantahan dari semuanya itu bahwa IMM dituntut harus peka terhadap lingkungan sosial. Itulah IMM. Religiusitas karena memang kita ini adalah basisnya agama, bergerak di wilayah keagamaan, maka IMM kader-kadernya dituntut untuk menguasai soal hal-hal yang berkenaan dengan religiusitas. Kegiatan IMM ini banyak sebenarnya, karena kita ketahui bahwa IMM fungsinya sebagai gerakan intelektual, maka agenda-agendanya itu adalah mendorong mahasiswa untuk turut aktif untuk menggali atau membuat kader-kader menjadi kaum intelektual. Gitu. Bukan cuma kaum intelektual, tapi IMM mendorong sebagaimana prinsipnya adalah IMM tidak hanya berhenti di intelektualitas belaka, tapi pun juga di humanitas. Yang humanitas sebagaimana yang kita tahu ini berkenaan dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan, maka segala bentuk yang berhubungan dengan sosial atau problem kemasyarakatan, maka IMM pun juga harus tampil aktif berada di garda terdepan dari problem kemasyarakatan itu. Salah satu contohnya misalnya kemarin waktu pandemi COVID-19, maka IMM turut aktif mengirimkan tenaga-tenaga kesehatan, ikut juga vaksinasi di seluruh penjuru Nusantara. Dan itu digerakkan semua pimpinan cabang dan semua pimpinan komisariat. Selain dari itu, IMM sebagaimana karakternya, itu karena adalah kaum intelektual, maka nalar kritis ini harus dijaga. Kalau kita lihat aksi-aksi di jalan, itu adalah salah satu bentuk dari gerakan kritik terhadap kebijakan yang ada. Itu adalah bagian daripada kepedulian terhadap sosial kemasyarakatan. Fokus utama periodisasi 2021-2023 itu dikenal dengan 3 pilar. Yang pertama adalah gerakan intelektualitas, akademik. Yang kedua adalah gerakan ekonomi dan kewirausahaan. Yang ketiga adalah gerakan politik kebangsaan. Nah pemirsa, setelah berbincang-bincang dengan Ketua Umum, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Bendahara Umum IMM, yaitu Rian Betra Delza. Bendahara Umum tentu akan banyak terlibat dalam proses regulasi keuangan. Bagaimana sebuah organisasi yang besar itu harus punya sistem keuangan yang jelas dan terarah serta terukur. Maka fungsi Bendahara Umum di sini bagaimana kawan-kawan di organisasi baik pusat sampai komisariat itu punya gambaran terhadap pengaturan regulasi keuangan. IMM hari ini punya 34 pengurus DPD se-Indonesia, punya 417 cabang dan 1.312 komisariat yang tersebar di seluruh kampus yang ada di Indonesia. Artinya sebagai ekosistem IMM hari ini cukup besar, baik secara ekosistem intelektual, ekosistem ekonomi, dan ekosistem politik. Kegiatan IMM tentu ada 2 hal ya. Pertama, persoalan internal organisasi. Persoalan internal organisasi tentu IMM akan berkutat pada ranah-ranah perkaderan. Kemudian persoalan eksternal organisasi, IMM hari ini juga terlibat dalam hal-hal yang bersifat
praktis seperti mencintai lingkungan. Kemarin kita baru saja menjalankan program kerja bidang lingkungan hidup, itu Green Youth Leadership. Bagaimana seluruh kader-kader IMM se-Indonesia kita himbau untuk mencintai lingkungan, bahwa sekarang persoalan lingkungan menjadi persoalan yang utama untuk mendapatkan perhatian. Nah, terakhir kita menanam mangrove di Aceh. Nah, itu salah satu kegiatan-kegiatan bakti sosial yang sudah kita lakukan. Terlepas dengan keterlibatan kita dalam penanggulangan COVID, kita melibatkan dokter-dokter dan perawat-perawat terbaik kader IMM untuk terjun langsung menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang terjadi pada bangsa ini. Dan pemirsa, Muktamar Muhammadiyah Aisyah ke-48 tinggal beberapa hari lagi. Banyak pesan dan juga harapan dari Ortom untuk para pemimpin-pemimpin baru Muhammadiyah. Lalu seperti apa harapannya? Jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Muhammadiyah. Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Muktamar sendiri adalah permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah. Selain momen regenerasi, Muktamar adalah momen silaturahmi dan kolaborasi warga persyarikatan. Muktamar diikuti oleh ribuan orang perwakilan wilayah dan daerah Muhammadiyah. Juga dimeriahkan oleh warga Muhammadiyah se-Indonesia bahkan dunia. Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah akan dilaksanakan di Surakarta pada 18 hingga 20 November 2022, bertepatan pada 23 hingga 25 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Selamat dan sukses Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo. Semoga dengan muktamar yang akan dilaksanakan di Solo tersebut mampu melahirkan ide-ide cemerlang untuk kemajuan agama dan persyarikatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya tentu Muhammadiyah tetap selalu mencerahkan semesta lewat gagasan, lewat aksi-aksi nyata. Semoga Indonesia selalu makmur, Indonesia selalu tercerahkan dengan hasil muktamar yang akan dilaksanakan di Solo ke depan. Selamat Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo, semoga tetap mencerahkan semesta. Pemirsa, sekian perbincangan kami dengan Ortom Muhammadiyah, yaitu IMM. Inklusif berkemajuan. Dari narasi menuju aksi. IMM, jaya, jaya, jaya. Dan pemirsa, itu dia tadi program Kita dan Muhammadiyah yang membahas mengenai ortom-ortom di Muhammadiyah. Saksikan terus program Kita dan Muhammadiyah beserta program Pramuktamar lainnya hanya di TV-mu Cerdas Mencerahkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.